Kaulah kunang-kunang itu. Dalam cerita perempuan karya Sani B. Kuncoro. Kau selalu bertanya-tanya dari mana kunang-kunang berasal. Tanpa terdeteksi dari mana datangnya, selalu saja pendar cahaya itu telah berada di wilayah tatap matamu, entah di kejauhan, sehingga menyerupai kerlip lentera yang mengintip dari balik jendela rumah, atau begitu dekat dengan jangkauan jemarimu, sehingga membuatmu ingin membuka telapak tangan dan menampung cahaya itu dalam genggamanmu. Melayang lembut pendaran itu membuat ingin tahu, mungkinkah angin yang mengayunkan ataukah gerak sayap-sayap kecil yang melayangkan cahaya itu. Sayap-sayap yang sedemikian tipis dan kecil, mungkinkah berasal dari serpihan sayap para peri yang tercecer pada suatu ketika. Lalu kau menduga-duga, barangkali benar dari situlah kunang-kunang bermula, dari serpihan sayap para peri yang setiap kali menggeliat usai tidur akan mengibaskan sayapnya, menggugurkan cahaya-cahaya itu menjadi serpihan yang kemudian melayang mencari jalur penerbangannya sendiri sebagai kunang-kunang. Ya, kau memilih mempercayai dugaan itu dan menepis jauh dongeng para nenek yang mengatakan bahwa kunang-kunang itu adalah jelmaan kuku orang mati. Sebuah dongeng yang sungguh tak kau kehendaki untuk kau dengar, apalagi kau percayai. Hingga suatu ketika itu adalah sebuah musim yang berangin, yang membuat genta bambu di jendela kamarmu selalu saling bersentuhan antara bilah-bilahnya, memunculkan bunyi serupa alunan angklung bernada tunggal. Sebuah nada yang senantiasa menenteramkan hatimu, meyakinkanmu bahwa kau berada di suatu rumah yang membuatmu ingin tetap tinggal. Ketika itulah sapaan itu mendatangimu melalui sebuah kotak pesanmu di jaringan pertemanan. Begitulah kau mendapati seseorang itu menemukanmu. Apa kabar? Begitu pesan itu tertulis. Lalu terbaca olehmu nama itu, sebuah nama yang telah kau lupakan, sebaris nama yang telah lama menghilang dari jejak ingatanmu. Kemudian hari-hari yang lama itu menghampirimu, mendatangkan padamu sebuah ingatan masa lalu. Serupa daun gugur yang mengering, terkumpul bersama dalam sebuah onggokan, membentuk kumpulan pecahan masa silam yang telah lama memudar dari ingatan. Serupa daun-daun yang bersatu kembali dalam ranting penumbuhnya. Demikianlah bayang itu utuh kemudian dalam benakmu, membawamu pada suatu ketika yang silam. Senyummu terbit kemudian, seolah membalas sebuah senyum dari masa silam yang kini utuh dalam ingatan. Kau ingat dengan baik sosok itu, seseorang yang matanya selalu menyimpan senyum, meski bibir tipisnya terkatup rapat. Ada di mana? Kau kirim pertanyaan itu, menyiratkan upayamu menelusuri jejak yang kian lama telah hilang. 25 tahun, sungguh bukan waktu yang sebentar. Itulah seperempat abad yang pastinya menyimpan terjadinya banyak hal di luar dugaan. Kau bertanya-tanya, apakah mata kecil memanjang itu masih menyimpan senyum yang dahulu? Apakah cambang di dagunya masih dibiarkan tumbuh sembarangan? Lalu
Kau temukan jejak itu pada sebuah tanah yang jauh, membentang pegunungan dan lautan di antara kalian. Tapi jarak terjauh sesungguhnya bukanlah itu. Jarak terjauh itu akan kau temukan di kemudian masa. Berapa anakmu? Berlanjut kemudian jejak tersambung itu, sebuah pertanyaan yang tak asing bagimu. Tak punya, aku tak menikah, tak ada yang meminangku untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Begitu jawabmu, seolah tanpa perasaan, tak pula bernada pahit. Berulang kali pertanyaan serupa itu menghampirimu, melatihmu untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang tawar. Sungguhkah? Begitulah, aku hanya singgah dari satu hati pada beranda yang hati yang lain. Lagi jawabmu bernada ringan. Kubuka pintuku, masuklah, dan jadikanlah hatiku rumahmu. Kalimat itu mendatangimu serupa permohonan yang sungguh sangat mengejutkan. Sembarangan, jawabmu bercanda, beranggapan sahabat lama itu sedang mencandaimu, serupa persahabatan masa silam yang pernah terlalui. Ini permohonan yang sungguh. Rumah hatiku telah terbuka untukmu sejak pertama kali kutemukan dirimu di kampus itu. Astaga, mengapa aku tak pernah tahu? Rasa terkejutmu lebih serupa gugatan. Pertanda dariku selalu kau abaikan, tersingkir kumbang-kumbang yang mengitarimu. Tak ada keberanianku ketika itu untuk meraihmu menuju rumah hatiku. Kau sedang tidak serius, bukan? Sebaliknya, aku justru sangat serius. Sekarang kumiliki keberanian itu, oleh karena hatiku tetap menginginkanmu. Kerinduan yang tak surut meski telah melalui 25 tahun masa penantian. Kau gemetar, telapak tanganmu mendingin, seketika tersergap rasa sepi yang seakan menjebakmu. Begitulah kesepian itu mendatangimu, oleh sebuah kesadaran bahwa di masa lalu kesepian yang sama menghampiri seseorang yang bertanda kerinduannya kau abaikan. Kesepian itu, masa penantian itu mengharukan sekaligus mengiris hatimu. Ingatkah saat terakhir kali menemukan kunang-kunang? Lagi dia bertanya. Lama sekali. Bukan hal mudah menemukan serangga itu di masa kini. Mengapa? Jawabmu sembari tak tahu arah pertanyaan itu. 25 tahun sejak kuinjak tanah negeri baru ini, tak pernah kutemukan lagi serangga bercahaya itu. Tapi hari ini, pada sudut sebuah kebun aku menemukannya. Pada hari yang sama saat aku menemukanmu, seolah kunang-kunang itulah dirimu. Terkesima dirimu oleh pernyataan itu. Tak ada kepingan kata yang sepadan mendeskripsikan perasaanmu. Jadilah kunang-kunangku. Pertanyaan itu mendatangimu, serupa gerak cahaya kunang-kunang melayang samar menghampiri telapak tanganmu. Akankah terbuka jemarimu untuk menampung cahaya itu? Ataukah bergeming serupa abai yang kau lakukan bertahun lalu? Kau simpan pertanyaan ini jauh di sudut benakmu. Lalu sahabat lama itu membangunkanmu setiap pagi. Sapaannya melalui pesan pendek di ponsel serupa kecupan pagi yang membuat harimu seolah musim semi belaka. Tak ada bunga gugur, apalagi daun layu, melainkan sepenuhnya berisi kuntum bunga yang helai kelopaknya menggeliat lembut untuk merekah kemudian. Menjelang tengah malam, sapaannya kembali menghampirimu, seolah pelukan yang menghangatkan, dekapan yang meluruhkan lelahmu, memberimu sandaran lunak seumpama bantal yang menyertai tidur dan menjagamu dari mimpi yang tak kau kehendaki. Begitulah
Sahabat lama itu mendatangkan musim semi yang seolah menjadi musim tunggal sepanjang tahun, tanpa musim gugur apalagi kemarau. Hanya diselingi rintik hujan, sesekali membasahi daun dan ranting, seolah menyeka debu-debu melekat, membasahi kelopak bunga yang haus, dan mengaliri akar-akar demi menumbuhkan tunas-tunas baru. Adakah yang tak menghendaki musim semi? Bahkan sebatang pohon rela menggugurkan seluruh daunnya dan menggigil sendirian sepanjang musim dingin, demi menyimpan harapan datangnya musim semi yang akan membuat daun-daunnya kembali bertumbuh. Kuntum bunga tulip mempersiapkan diri, berlomba, bertumbuh sempurna di sepanjang musim dingin, demi merekah paling awal pada pagi pertama musim semi di ladang tulip. Gerangan, siapa yang mampu menolak musim semi? Tak berniat kau temukan jawabannya, oleh karena dugaan bahwa pastilah hanya akan kau temukan orang-orang putus asa yang membiarkan hidup terjalani sia-sia. Pertanyaan itu mendatangimu, mampukah melepas pergi musim semi yang menghampiri itu? Adakah keyakinan di dalam diri untuk membiarkan musim semi itu meninggalkanmu, menjauh pergi tanpa berpaling padamu lagi? Jawabnya kau temukan saat kau berada di dalam pelukan sahabat lama itu. Erat dekapan itu mengikatmu, tidak hanya tubuhmu, melainkan juga hatimu. Hela napasnya serupa hembus angin lirih menelusuri liang dengarmu, menghangatkan hatimu. Lalu kau merasakan detak jantung itu yang setiap denyutannya mengirimkan kerinduan untukmu, yang telah menunggu sekian tahun lalu. Penantian dan rindu yang tak pernah kau tahu, menyingkir dan hilang sebelum sempat berada dalam genggamanmu. Akankah kini kau melepaskannya, lalu menganggapnya tidak ada, terhilang dari jejak ingatanmu, sama seperti ketidaktahuanmu sekian tahun ini? Tidak setiap kesempatan datang berulang, lebih banyak yang pergi tanpa kembali, bahkan menghilang tanpa meninggalkan jejak penelusuran. Akankah kini akan kau biarkan kesempatan itu lepas dari genggamanmu? Kau bertanya-tanya, akankah ada seseorang yang mampu melepaskan kesempatan keduanya? Dan kau yakinkan pada dirimu bahwa meskipun ada seseorang yang sanggup melakukannya, maka itu sungguh bukan dirimu. Sungguh kau inginkan aku. Di sisi manakah aku akan bertempat di ruang hatimu? Tanyamu kemudian. Kunang-kunang hanyalah milik malam. Pada benderang siang tak kasat mata keberadaannya. Begitulah keberadaan kita satu sama lain. Tak akan utuh aku bagimu, karena siangku telah terserahkan pada yang lain. Tapi utuhlah bagiku karena tak akan kulepaskan dirimu lagi. Nyatalah bagimu kini apa arti jarak terjauh itu, bahwa yang terjauh itu bukanlah seberapa panjang bentang daratan yang harus terlalui, bukan pula seberapa tinggi pegunungan yang harus terdaki, dan bukan pada seberapa luas lautan yang harus kau seberangi. Bahwa yang terjauh itu, meski dia berada dalam jangkauan dekapanmu, namun terikat janji yang sah dengan pihak lain, janji terucap di depan altar yang tak mungkin diingkari. Itulah jarak terjauh yang sesungguhnya bagimu. Kau temukan dirimu seolah terjerembab, terantuk kakimu pada sebuah bongkahan besar batu, yang kekerasan paras permukaannya menggores kulitmu, menorehkan luka yang berpotensi menghadang langkahmu selanjutnya. Akankah terhenti langkahmu?
Kebimbangan itu mendatangimu serupa kabut yang kau temukan di ketinggian 3.200 meter dbl. Berwarna samar, namun kepekaannya mampu membungkus sedemikian rupa sehingga menyita tuntas jarak pandangmu. Seolah tak ada apapun yang akan bisa kau temukan di depanmu. Mampukah melangkah dalam kepekatan itu? Yakinkah diri meneruskan langkah? Sementara tak kau ketahui dengan pasti apakah yang ada di depanmu. Entah daratan yang masih berlanjut, entah jalan berbatu, entah pula tubir jurang yang tak terdeteksi kecuramannya. Begitulah kau temukan kenyataan dirimu dengan laki-laki itu, bahwa yang kalian miliki semata-mata hanyalah masa lalu, kepingan masa silam yang berserak serupa sisa dari sesuatu yang tercecer, kenangan yang tertinggal serupa remah-remah belaka tanpa masa depan. Haruskah langkah berlanjut? Terguncanglah keyakinanmu, guncangan yang mendadak mengantarkanmu pada sebuah bayang kehilangan, bahwa ketika itu terjadi, saat dekapan itu tak lagi menghampiri, maka duniamu adalah musim gugur belaka, berlanjut dengan musim beku yang entah akan berakhir, bahwa kau akan berpelukan dengan kesepian yang telah mengincarmu entah sejak kapan, kesepian yang selama ini telah terabaikan dan kau tepis tanpa perasaan. Barangkali saatnya kini kesepian itu akan membuatmu bertekuk lutut tanpa belas kasihan. Kini kau berhadapan dengan pilihan-pilihan yang tidak memberimu kesempatan untuk abstain, apalagi menghindar. Bahkan ketika sistem pemilu memberi ruang kepada mereka yang golput, maka yang satu ini tidak memberimu keleluasaan itu. Pilihan itu harus kau tentukan. Inilah saatnya bagimu untuk berpikir ulang tentang dongeng asal bermulanya kunang-kunang yang tak ingin kau percaya itu, bahwa bukan dari serpian sayap para peri makhluk-makhluk bercahaya itu berasal, melainkan dari kuku-kuku tangan mereka yang mati karena patah hati, kuku-kuku yang terlepas dari jemari jenazah kemudian berterbangan. Itulah jiwa-jiwa patah yang melayang mencari jejak kerinduannya. Tidak, kau menggeleng. Tak hendak kau percayai dongeng yang satu itu. Kau memilih merancang dongengmu sendiri, bahwa kunang-kunang bermula dari kerinduan yang berlapis-lapis, yang setiap lapisannya memancar cahaya yang akan memandu setiap pemilik detak jantung menemukan kekasih hatinya, seberapa jauh pun dia berada. Lalu kau memetik pilihanmu, berbekal kepingan masa lalu yang tersisa. Entah akan menjadi apa di kemudian masa nanti. Kau memilih untuk meneruskan langkahmu memasuki rumah hati itu, duduk tenang pada salah satu sudut ruangannya, dan menjadi kunang-kunang baginya. Kau memilih menjadi kunang-kunang dalam dongeng itu, menunggu malam yang memilikimu datang memedarkan cahayamu.